Good boy. Assalamualaikum Tot. Hey para fandom sabun bolong, selamat datang di channel preview handal. Bersama gua, host yang selalu no life dan gak punya kehidupan. Pada kesempatan perdana dan pertama kali di channel ini, gua Gopal akan mencoba merangkum dan mengreview sebuah film yang disutradarai oleh Upi Avianto yang cukup handal dalam menggarap sebuah film drama, kriminal, laga, dan action. Ya, film ini adalah film Serigala Terakhir, sebuah film yang cukup membuat teman-teman SMB gua ini berfantasi, bahkan menjadikan film ini referensi untuk membuli siswa-siswa cupu, nolep, wibu di sekolah gitu. Nggak berguna, emang termasuk gua sih dibully. Ya, film yang dirilis pada tahun 2009, tepatnya 5 November, sangat cocok buat orang-orang yang fanatisme solidaritas ya. Walau terkadang solidaritas juga terlalu maksain teman sih. Kurang suka juga gue punya no life. Oke, sebelum lanjut ke pengreviewan film ini, gue mau ngasih peringatan buat kamu orang yang belum nonton film ini dan bermasalah banget sama yang namanya spoiler. Mending cek deskripsi dan kolom komentar terlebih dahulu dah, dan tonton dulu filmnya Tot. Tapi bagi yang gak bermasalah sih ya, gak masalah sih, mending tonton dan let's go Tot. Film ini mengstorikan tentang 5 human sahabat atau sekelompok geng yang punya kawasan di kampung Cientok. Dan gue Jarot. Mereka terdiri dari Ale, sang leader yang tegas dan juga seorang bapak dari pria Malang ini. Lalu ada Lukman, seorang pemuda yang berani dan tegas ngegas ke anak presiden. Wow, the best sih. Wah, sumpah itu film apaan ya? Terus ada Sadat dan Jago, sesosok pria-pria the best couple, bahkan mati pun kapelan. Mampus lu berdua, anjing. Dan yang terakhir Jarot dong, si prajurit penyerang tangguh kelompok ini. Kalau diibaratin si Jarot ini Levi dan Ale itu Erwin ya. Kalau di dunia Attack on Titan, dan 3 temannya tuh support doang lah anjir. Kayak ya calon-calon kemakan sama Titan lah. Lalu scene berlanjut ke Jarot yang lagi dikejar sekelompok bujang lapuk yang kita sebut aja sekuat Jarwo. Mereka dengan pedenya mengejar Jarot dengan penuh nafsu, menganggap bahwa si Jarot takut sama mereka kali ya. Goblok. Yang padahal Jarot cuma jadi umpan doang untuk memancing sekuat Jarwo ke camp milik sekuat Ale, yang dimana di sana sekuat Ale udah nungguin dengan penuh nafsu dan semangat jiwa muda ala-ala petarung gitu loh, petarung MMA. Dan pada akhirnya mereka pun bertumbuk. Di tengah serunya pertarungan dua kelompok ini, si Jarwo dengan picik mau mentikam Jarot pakai balok kayu jati yang kalau kena kepala cukup seger. Akan tetapi ketika Jarwo sudah akan mentikam Jarot, tiba-tiba si Jarwo malah ditikam pakai botol Amer sama Fatir. By the way, Fatir ini adalah seorang pria bisu penjual sayuran yang kepingin banget join ke skuadnya Ale. Akan tetapi dia malah sering dibully sama skuadnya Ale, terutama sama Sadat dan Jago, ya the best couple bangsat itu ya. Karena kebisuannya plus botak lagi. Aduh ya Allah, kasihan banget Tir. Bisu, mending lu pulang deh urusin nenek lo. Tapi siapa sangka cuma Jarot yang rada peduli sama dia gitu loh. The best emang om gua satu ini. Kurang ajar sama tuannya. Belum.
Lalu Shin berpindah ke studio foto yang dimana skuad Ale akan bersiap-siap untuk berfoto buat kenang-kenangan, dan GG-nya mereka berpose dan berpenampilan ala-ala gangster gitu, sambil bersumpah setia bakal terus sama-sama sampai mati, sehidup semati lah ceritanya. Yah, padahal tragedi besar bakal terjadi. Ini 5 orang sahabat yang bakal terus setia sampai mati. Di suatu pagi yang cerah sedang diselenggarakan acara 17-an cabang sepak bola yang mempertemukan tim Ale melawan tim Botak. Sebelum masuk ke stadion GBK, di sana diperlihatkan ada adik dari Ale dan Jarod yang very beautiful. Wow. Dan juga ada si Fatir yang sedang dibully bocil-bocil FF. Namun lagi-lagi Jarod menunjukkan kepedulian dan simpatinya terhadap Fatir dengan mengusir anak-anak yang mengejek Fatir. Ngajar sama tuannya. Belum. Pertandingan pun dimulai. Dengan semangat 45 demi memperebutkan piala gubernur, kedua tim pun bermain dengan energik sampai-sampai mereka bermain ala-ala Shaolin Soccer. Dan pada akhirnya gol pun tercipta di babak kedua oleh Ale. Tim Ale pun bergembira atas terciptanya gol pertama itu. Namun kapten tim lawan, yaitu si Botak, tidak terima. Lalu dia dengan sekonyong-konyong melempar bola ke arah Ale, yang dimana hal tersebut memicu amarah yang berapi-api dari teman-temannya Ale yang lain. Sehingga pertandingan sepak bola pun berubah menjadi pertandingan WWE SmackDown. Wow. Di tengah wadaunya pertarungan kedua kelompok ini, tiba-tiba si Botak dengan sekonyong-konyong mengambil sebuah sajam lalu mencoba ingin menusuk Ale. Namun Ale masih bisa bertahan dari serangan si Botak biadab tak tahu diri ini ya. Namun ketika Ale semakin terdesak dan hampir tertusuk oleh si Botak, tiba-tiba Jarod dengan heroiknya memoncrotkan kepala si Botak sehingga si Botak pun mati seketika di tempat. Mampus lo, anjing, Botak tolol. Karena kejadian itu, Jarod pun ditangkap oleh polisi dan sang ayah pun malu dan mengusir Jarod agar tidak usah kembali ke rumah. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Di sini teman-temannya yang mengaku saudara hanya bisa terdiam, terperangah, termelongo melihat Jarod ditangkap dan dibawa oleh polisi. Sesampainya di penjara, Jarod pun dimasukkan ke sel tahanan yang dimana dia sudah disambut dengan hangat oleh tahanan lain. Selamat datang di neraka. Terutama oleh si penguasa sel ini, kita sebut saja dia Kang Tusbol. Ya, karena nanti tahu sendirilah apa yang bakal terjadi. Dikarenakan Jarod terus menunduk, Kang Tusbol pun marah dan membogem Jarod, diikuti oleh tahanan lain yang ikut memukuli Jarod hingga beliau pun lemah tak berdaya. Sungguh sambutan yang sangat menggokil. Jangan pernah coba-coba jadi jagoan lo di sini. Hari-hari Jarod diisi dengan penderitaan serta bulian dari tahanan lain yang dipimpin oleh Kang Tusbol. Dari sini kita tahu cuy, betapa nggak enaknya di penjara itu boy. Lebih lagi lu cuma rakyat jelata, ya gitu sih.
Hingga ada momen di mana Jarod melihat tahanan lain yang dijenguk sohib-sohib dan kerabat-kerabatnya yang mengingatkan dia akan sahabat-sahabatnya di kampung yang mengaku saudara dan akan susah senang bersama-sama dan sehidup semati. Tapi ketika Jarod di penjara dan lagi susah, entah di mana mereka berada yang mengaku sahabat itu. Di malam hari ketika para tahanan sedang tidur dengan nyenyak kecuali Jarod, tiba-tiba Jarod dibawa dan diseret oleh anak buah Kang Tusbol ke suatu tempat di mana Kang Tusbol udah nungguin di sana. And then apa yang mereka dan Kang Tusbol lakuin ke Jarod? Dan Jarod pun ditusbol dong. Sumpah ini titik paling menderita dan sad buat Jarod sih menurut gua. Sumpah ini menjijikan banget anjir. Singkat cerita, Jarod lagi push up. Namun tanpa dosa dia diinjek sama anak buah Kang Tusbol. Kita sebut saja dia si Maman Suherman. Di sini Jarod ngelawan. Dengan bantuan kekuatan tokoh utama, Jarod pun menang kali ini. Dan Jarod pun berteriak dengan quote yang sering diucapkan Kang Tusbol. Anjing harus hormat sama tuannya. Lalu Jarod pun dengan mantan anak buah Kang Tusbol yang telah direkrut olehnya menyeret Kang Tusbol dan gantian Kang Tusbol yang ditusbol-bolnya pakai tongkat dildo polisi. Mantep nggak tuh? Mamam takus ya goblok. Lanjut, di kampung Cientok, Ale mengumpulkan beberapa bang jago untuk direkrut menjadi skuad baru. Nyawa kalian taruhannya. Tapi tak lama Fatir pun datang untuk ikut bergabung. Namun dia malah dibully dan dihina habis-habisan oleh skuad Ale. Fatir, apa yang bisa diharapin dari lo, ha? Lo ngomong aja nggak bisa. Bisu, mending lo pulang deh urusin nenek lo. Lalu dia pulang. Sesampainya di rumah, betapa kena mentalnya si Fatir dikarenakan sang nenek meninggal. Karena dirasa dia sudah tidak memiliki siapapun, akhirnya dia memutuskan untuk merantau ke kota mengadu nasib. Beberapa tahun kemudian, Jarod pun bebas dari penjara. Namun, bukannya dijemput oleh sahabat-sahabatnya Jarod yang mengaku saudara itu, dia malah dijemput oleh Fatir yang sudah berubah drastis cuy. Pakai mobil lagi jemputnya. GG nggak tuh? Yang padahal itu cuma siasat untuk merekrut Jarod ke sebuah organisasi yang dibenci banget sama Ale, yaitu Naga Hitam. Sebuah organisasi yang diketuai oleh musuhnya Barry Prima. Dengan beberapa suntikan hasutan, akhirnya Jarod pun mau join ke Naga Hitam. Di hari pertama Jarod kerja, santai-santai aja lah. Sampai pada suatu tempat ada kelompok lain yang lagi transaksi narkoboy di daerah kawasan Naga Hitam punya. Sehingga orang-orang itu pun dihajar oleh Jarod and the gang. Namun betapa mengkagetnya Jarod pas si Fatir dengan sekonyong-konyong nembak salah satu orang dari kelompok itu, diikuti oleh Adi dan Alex yang nembak dua orang lainnya. Yang padahal Fatir nembak bukan sembarang nembak, karena sebenarnya Fatir juga nolongin Jarod. Karena kalau enggak, modarlah Jarod. Karena lelah dan lapar, mereka pun beristirahat di warung Mang Udin. Ketika mau duduk dan ngopi, mata Jarod salpok melihat bucinnya dulu di kampung Cientok yang bukan lain adalah adeknya si Ale. Mereka pun bertemu sebentar untuk melepas rindu dan saling save-savean nomor WhatsApp. Buat apa? Buat VCS lah. Simpan nomor kamu di sini. Nanti aku hubungin kapan dan mana kita bisa bicara. Berdua utang. Singkat cerita, berita kebebasan Jarod pun sampai ke kuping Ale.
Awalnya Ale senang karena bisa kumpul bareng lagi sama sahabat lamanya. Namun betapa mengkagetnya Ale mendengar kalau Jarod join ke Naga Hitam. Seketika Ale pun marah dan meninggalkan base camp dengan penuh kepundungan. Dikarenakan kinerja Jarod yang bagus, musuh Barry Prima pun senang dan bangga kepada Jarod. Kerja kamu bagus. Saya cukup bangga dengan hasil kerja kamu. Karena narkoba yang sangat susah masuk ke kampung Cientok karena selalu dijegal oleh Ale and the Gang, bos pun meminta Jarod untuk membereskan dan mengurus masalah narkoboy supaya bisa masuk ke kampung Cientok dengan mulus dan halus. Bisnis kita untuk masuk ke wilayah mereka. Saya ingin kamu membereskan ini. Kemudian Jarod pun mulai mengedar dan memasok narkoboy di kampung itu bersama Fatir dengan mulus dan halus lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Lalu scene berpindah ke sebuah bar yang dimana musuh Barry Prima dan para centeng-centengnya mau melepas penat dengan mabok heula tuh. Di tengah mereka sedang mengsantai, plus mereka juga terhibur oleh sesosok penyanyi cantik dan merdu di mana itu membuat jiwa mengsange si bos meronta-ronta. Lalu si bos pun meminta wanita itu untuk menemaninya, yang padahal itu adalah adeknya Jarod. Betapa mengkagetnya Jarod mengetahui adeknya kerja di tempat begituan. Hingga ketika adeknya mau pulang, Jarod pun menjegat lalu menegur dan memarahi adeknya tersebut. Ngapain kamu kerja di sini? Ini tuh tempat nggak bener, Yan. Namun betapa mengkagetnya Jarod ketika adeknya malah meng-comeback omelan Jarod itu sendiri. Dikarenakan adeknya juga tahu kalau Jarod kerja di tempat yang memang lebih buruk daripada tempat kerja adeknya sih. Harus ngebiayain pengobatannya Bapak. Siapa? Namun karena insting seorang kakak yang kuat, Jarod pun menegur dan memperingatkan kepada bos pemilik bar itu untuk menjaga adanya baik-baik supaya nggak lecet dan ternodai gitu. Di basecamp skuad Ale, Lukman dengan penuh amarah menyeret adeknya yang tengah sakau karena menyandu narkoboy. Dan dia memberitahu Ale bahwa Naga Hitam sudah mulai berani mengedarkan dan menyelundupkan narkoboy di kampung mereka. Dengan amarah dan kecewa, Lukman memukuli adeknya dan mendesak adeknya untuk ngasih tahu dapat dari mana barang haram tersebut. Man, tenang man, ingat itu adek lo. Diam lo! Ya gue tahu kan urusan lo, jago! Biar dia selesai urusan. Namun betapa kagetnya mereka mendengar bahwa Jarod lah yang ngasih barang haram tersebut. Jarod! Bangsat! Lalu di sebuah hotel, Jarod yang baru selesai tanam saham ke Aisyah nampak galau padahal dia habis menghancurkan karena Jarod rindu keluarganya dan ingin pulang ke rumah di mana bapaknya juga lagi sakit. Namun Aisyah yang udah bucin sama Jarod memperingati Jarod agar jangan pulang terlebih dahulu karena kondisi yang sangat meresahkan. Keesokan harinya ketika skuad Ale mau arah pulang abis ngutang semen buat bikin kolam ikan cupang, tak sengaja mereka papasan di jalan sama Jarod dan Fatir. Lalu dengan gercepnya mereka pun membegal dua motor R-King yang sangat nyaring untuk ngejar Jarod. Adegan kejar-kejaran ala Fast and Furious pun terjadi. Fatir dengan lihainya membawa mobil layaknya Dom Toretto. Hingga pada saat sudah sangat terdesak, Fatir pun menodongkan pistol ke arah Ale. Namun karena kecintaan Jarod terhadap teman-temannya, walaupun teman-temannya pun udah melupakan waktu dia di penjara sih, tembakan Fatir pun meleset. Tapi hal itu membuat motor Ale pun terjatuh dan mereka pun berhasil kabur.
Lalu pada malam hari, Jarod menyelinap untuk pulang ke rumahnya dan bertemu ibunya yang dimana di scene ini mengajarkan kita sejahat apapun lo harus tetap sayang dan hormat sama ibu lo. Ngerti nggak, Cil? Ini banyak benar bocil-bocil yang zaman sekarang ini yang dimana gitu loh, dia itu udah beban keluarga tapi sering ngebantai ibunya. Berbeda sama preman-preman dan bang jago yang ada gitu, dimana sehebatnya mereka di luar, ketika di rumah sama ibu mereka tuh patuh banget anjir. Contoh lah. Tapi sayang, ketika Jarod menemui bapaknya, bapak Jarod malah mengusirnya karena masih malu dan marah akan apa yang Jarod perbuat. Maafin Jarod, Pak. Pergi! Akan tetapi, berita kepulangan Jarod pun sampai ke telinga Ale and the Gang, sehingga rumah Jarod digeledah oleh kelompok Ale. Namun sayang, Jarod sudah tidak ada di rumahnya, yang dimana Aisyah sudah memberitahu Jarod kalau Ale and the Squad sudah tahu kalau dia lagi di rumah. Kemudian Ale and the Squad mencari Jarod di seluruh pelosok kampung karena yakin Jarod belum jauh. Namun ketika Jarod sedang berlari dari kejaran anak buah Ale, tiba-tiba Fatir lagi-lagi menyelamatkan Jarod untuk kesekian kalinya, yang dimana Fatir sejak awal memang sudah mengikuti Jarod. Dengan cerdik akhirnya Jarod dan Fatir berhasil kabur dari kejaran aliansi Ale. Keesokan harinya, Lukman mendapati adiknya overdosis narkoboy, yang dimana ini membuat Lukman kena mental. Lalu pada malam hari dikarenakan dendam, Lukman pun membuntuti Jarod and the Gang untuk membalaskan kematian adiknya yang mati karena overdosis narkoboy. Namun hal itu disadari oleh Fatir sehingga Fatir pun membengket leher Lukman dengan seutas tali yang cukup membesi. Ngomong apa gua anjir. Lalu Jarod pun meminta Fatir untuk melepaskan Lukman. Namun apesnya, Lukman malah menyerang Jarod dan ingin membunuh Jarod dan menyalahkan Jarod karena Jarodlah adiknya mati. Dikarenakan Lukman sudah naik pitam dan akan menusuk Jarod tepat di leher, lagi-lagi Fatir pun menyelamatkan Jarod dengan menembak Lukman tepat di kepalanya. Headshot. Karena hal itu Jarod pun mengsedih. Lalu esoknya didapati sebuah koper di pinggir kali yang mana di dalamnya tersimpan jasad Lukman. Sontak hal itu membuat Ale, Sadat, dan Jago kena mental dan sangat mengsedih.